Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maiga, lokal 2A S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan mereview anatomi fisiologi dari sistem pernapasan. Adapun organ-organ atau bagian-bagian dari sistem pernapasan manusia itu terdiri dari beberapa, yaitu 8. Yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat epiglotis, yang kelima trakea, yang keenam bronkus, yang ketujuh bronkiolus, yang kedelapan adalah alveolus. Baiklah, di sini kita akan bahas satu persatu. Kita bahas dari bagian-bagian sistem pernapasan ini, yaitu yang pertama hidung, di mana hidung itu adalah organ tubuh yang berfungsi sebagai alat pernapasan dan penciuman. Di dalam rongga hidung itu terdapat nares anterior, di mana nares anterior itu adalah saluran-saluran di dalam rongga hidung. Kemudian saluran itu bermuara ke dalam bagian yang dikenal sebagai vestibulum. Setelah itu, rongga hidung dilapisi sebagai selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah dan bersambung dengan lapisan faring dan dengan selaput lendir sinus yang mempunyai lubang masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian septum nasi memisahkan kedua kafum nasi. Struktur ini tipis, terdiri dari tulang dan tulang rawan, sering membengkok ke satu sisi. Adapun rangka dari hidung, yang pertama dibentuk oleh, yaitu bagian atas oleh laminan cribosa osis ethmodalis dan pars nasalis osis frontalis. Yang kedua yaitu dinding lateral oleh tulang keras dan tulang rawan. Yang ketiga yaitu sekat hidung atau septum nasi oleh tulang karang dan tulang rawan. Tulang keras dan tulang rawan. Kemudian di samping itu dari rangka hidung ini terdapat juga celah atau kafum nasi, di mana terbagi atas 3. Yang pertama adalah processus sphenoethmoidalis, terletak antara concha suprema dan superior. Yang kedua yaitu meatus nasi superior, concha superior dan concha media. Kemudian yang ketiga yaitu meatus nasi medial, antar concha media dan concha inferior. Ini lanjutannya. Kemudian ada bagian-bagian hidung. Bagian-bagian hidung itu yang pertama adalah batang hidung, di mana batang hidung ini merupakan dinding depan hidung dibentuk oleh ossa nasalis. Yang kedua yaitu cuping hidung. Cuping hidung ini merupakan bagian bawah lateral hidung dibentuk oleh tulang rawan. Yang ketiga yaitu septum nasi, di mana septum nasi ini merupakan pembatas dua rongga hidung. Yang keempat yaitu kafum nasi atau dinding lateral rongga hidung. Kafum nasi ini merupakan terdiri dari concha nasalis, meatus dan antrium. Kemudian pada dinding hidung terdapat alat-alat kecil yang berfungsi untuk menggerakkan hidung dan menghirup udara, yaitu terdiri dari yang pertama adalah meatus pyramidalis, yang kedua meatus levator, yang ketiga adalah meatus dilator, nares posterior, yang keempat adalah meatus dilator nares anterior, yang kelima adalah kompresor nasi, yang keenam adalah kompresor narium minor, yang ketujuh yaitu depresor alaris nasi. Kita masuk ke arteri palantina, merupakan bercabang 2, yaitu arteri nasalis posterior dan arteri nasalis posterior septi. Yang kedua yaitu arteri nasalis anterior, berasal dari arteri oftalmika, mempunyai cabang A anterior lateri, A nasalis anteriores septi. Kemudian vena hidung yang ketiga. Kita bahas yang pertama tadi adalah bagian-bagian dari hidung, bagian-bagian dari sistem pernapasannya itu hidung. Yang ini kita bahas mengenai faring. Di mana faring itu disebut juga dengan teka, ya adalah suatu saluran otot selaput kedudukannya tegak lurus antara basis krani dan vertebrata cervicalis. Kemudian faring ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kemudian nasofaring ini terletak di bagian posterior rongga hidung dan bagian bawah tulang sphenoid. Nasofaring berfungsi sebagai tempat jalannya udara. Kemudian bagian faring yang kedua yaitu orofaring. Orofaring ini terletak di belakang mulut dan dipisahkan dari nasofaring oleh
pelatum lunak karena letaknya belakang mulut dan di bawah pelatum lunak, maka orofaring ini berfungsi sebagai tempat lewatnya makanan dan udara masuk. Kemudian yang ketiga, bagian faring yang ketiga yaitu laryngofaring, di mana berhubungan dengan bagian belakang esofagus dan laring. Seperti orofaring, laryngofaring juga berfungsi sebagai tempat lewatnya makanan dan juga udara pernapasan. Selanjutnya yaitu laring atau bagian sistem pernapasan yang ketiga yaitu laring. Laring merupakan jalinan tulang rawan yang dilengkapi dengan otot, membran, jaringan ikat, dan ligamentum. Di mana struktur dari laring ini terdiri dari yang pertama adalah kartilago tiroid, yang kedua adalah kartilago krikoid, yang keempat adalah kartilago erythenoid, yang keempat kartilago epiklogica, yang kelima adalah oshioid dan cartilanes. Ini adalah pada laring terdapat artikulasio atau persendian, terbagi atas dua. Yang pertama adalah artikulasio cricotiroidea, yang kedua artikulasio cricoartiodea. Pada laring ini terdapat ligamentum, ada 8 ligamentum. Adapun fungsi utama dari laring adalah untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi, melindungi jalan napas bawah dan obstruksi benda asing, dan memudahkan memudahkan batuk. Laring sering disebut sebagai kotak suara dan terdiri atas epiglotis, kemudian kartilago tiroid, kemudian kartilago krikoid, kemudian kartilago erythenoid tiroid, kemudian pita suara. Selanjutnya bagian dari sistem pernapasan yaitu trakea, di mana trakea ini adalah tabung berbentuk pipa seperti huruf C yang dibentuk oleh tulang-tulang rawan yang disempurnakan oleh selaput, terletak di antara vertebrae cervical keempat sampai ke bawah kartilago cricoidea vertebrata thoracalis. Ini adalah gambar dari sistem pernapasan. Kemudian sistem pernapasan berikutnya adalah bronkus, di mana bronkus ini merupakan lanjutan dari trakea. Bronkus terdapat pada ketinggian vertebrae thoracalis keempat dan kelima, di mana percabangan saluran nafas dimulai dari trakea yang bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Masing-masing bronkus terus bercabang sampai dengan 20-25 kali sebelum sampai ke alveoli. Kemudian sampai dengan percabangan bronkus terakhir sebelum bronkiolus dilapisi oleh cincin tulang rawan untuk menjaga agar saluran nafas tidak kolaps atau kempis sehingga aliran udara lancar. Selanjutnya sistem pernapasannya yaitu alveoli, di mana alveoli ini merupakan bagian terakhir dari perjalanan udara adalah di alveoli. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler dengan udara. Terdapat sekitar 300 juta alveoli di kedua paru dengan diameter masing-masing rata-rata 0,2 mm. Kemudian paru-paru. Sistem pernapasan pada dasar dibentuk oleh jalan atau saluran nafas dan paru-paru beserta pembungkusnya atau pleura dan rongga dada yang melindunginya. Kemudian di dalam rongga dada terdapat juga jantung di dalamnya. Kemudian rongga dada dipisah dengan rongga perut oleh diafragma. Ini cukup dibaca. Kemudian paru-paru dibungkus oleh pleura. Pleura adalah yang menempel langsung ke paru disebut sebagai pleura visceral. Kemudian sedangkan pleura parietal menempel pada dinding rongga dada dalam. Terdapat otot-otot yang menempel pada rongga dada yang berfungsi penting sebagai otot pernapasan. Otot-otot yang berfungsi dalam pernapasan adalah yang pertama adalah intercostalis externus atau antar iga luar yang mengangkat masing-masing iga. Yang berikutnya adalah sternocleidomastoid yang mengangkat sternum atau tulang dada. Kemudian scalenus yang mengangkat dua iga teratas. Kemudian intercostalis internus antara iga dalam yang menurunkan iga-iga.
Kemudian otot perut yang menarik iga ke bawah sekaligus membuat isi perut mendorong diafragma ke atas. Kemudian otot dalam diafragma yang dapat menurunkan diafragma. Ini adalah macam-macam dari otot-otot pernapasan. Adapun fisiologi dari sistem pernapasan ini, yang pertama adalah mekanisme respirasi meliputi prosesnya meliputi yang pertama inspirasi, yaitu memasukkan udara ke paru-paru. Kemudian ekspirasi, yaitu pengeluaran udara dari paru-paru. Proses inspirasi dan ekspirasi ini melibatkan kontraksi relaksasi otot-otot tulang rusuk dan tulang diafragma. Ini adalah mekanisme inspirasi, di mana otot-otot interkostal berkontraksi akibat tulang rusuk terangkat. Kemudian kontraksi otot interkostal ini diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Kemudian akibat kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi membesar. Rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi lebih kecil. Kemudian akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi, pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Mekanisme dari ekspirasi ini, otot-otot interkostal berelaksasi akibat tulang rusuk turun. Kemudian relaksasi otot interkostal diikuti oleh berelaksasinya otot diafragma. Kemudian akibat relaksasi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. Setelah rongga dada menjadi mengecil, maka menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi besar. Akibatnya udara keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Ini adalah volume tidal, volume tidal udara yang diinspirasi dan ekspirasikan dalam setiap pernapasan normal, yaitu 500 mili. Kemudian volume cadangan inspirasi atau VCI sekitar 300 mili. Kemudian volume cadangan ekspirasi atau VCE yaitu 1100 mili. Volume sisanya yaitu 1200 mili. Kapasitas inspirasi, kemudian ada kapasitas sisa fungsional, kapasitas vital, kapasitas total paru. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, yaitu pengikatan oksigen, ada pengikatan oksigen, kemudian pengeluaran karbon dioksida. Adapun pernapasan terdiri dari 4 proses. Yang pertama adalah ventilasi, di mana ventilasi ini adalah keluar masuknya udara karena adanya selisih tekanan yang terdapat antara atmosfer dan alveolus. Yang kedua yaitu distribusi, di mana distribusi ini merupakan pembagian udara ke cabang-cabang bronkus. Kemudian transportasi dan difusi, transportasi oksigen dan karbon dioksida dalam darah dan cairan tubuh ke dan dari sel. Kemudian ada perfusi, yaitu aliran darah yang membawa oksigen ke jaringan. Kemudian ada ventilasi, difusi, dan transport oksigen dalam darah. Oksigen dapat ditransport ke paru-paru ke jaringan melalui 2 jalan, yaitu secara fisik larutan dalam plasma atau secara fisik 100% berikan dengan gugusan amino pada Hb dalam sel darah merah 20%, ditransport sebagai bikarbonat plasma 70%. Baiklah, itulah penjelasan atau review anatomi fisiologi dari sistem pernapasan dari saya. Apabila ada salah dan kata dari pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.